أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pada kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Syarah Luwabul Hadis karya Imam Asyuti. Kita lanjut ke bab yang kedua, yaitu bab fi fadilati la ilaha illallah, bab keutamanya dzikir la ilaha illallah. Qala al-Faqihani inna mulazamata dzikriha inda dukhul manzili tungfil faqra. Berkata Imam Al-Faqihani, sesungguhnya orang yang melazimkan, membiasakan dzikir la ilaha illallah ketika masuk rumah, tumpil pakro, maka akan menghilangkan kefakiran. Wa qad warada anna man qala la ilaha illallah wa maddaha khudimas lahu arba'atu alfi dambim minal kabairi. Sesungguhnya orang yang membaca la ilaha illallah wa maddaha, dengan memanjangkan membacanya, khudimat lahu, maka bakal dihapus untuk orang itu arba'atu alfi dambin minal kabairi, 4.000 dosa dari dosa besar. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, fa ilam yakul lahu syai'un minal kabairi, bagaimana kalau orang itu tidak pernah melakukan dosa besar? Qala, berkata Nabi kita, yughfaru li ahlihi wa jiranihi, maka bakal diampuni dosanya, keluarganya dan tetangganya. Sahabat muslim, kata Imam Al-Faqihani, kalau kita membiasakan membaca la ilaha illallah, setiap kita mau masuk rumah, sahabat, kalau masuk rumah pertama kita baca salam dulu, assalamualaikum, walaupun tidak ada siapa-siapa. Karena di rumah walaupun tidak ada siapa-siapa, pasti ada makhluk yang namanya malaikat. Maka yang pertama kita membaca salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dilanjut dengan membaca la ilaha illallah, dengan membaca dzikir la ilaha illallah. Nah, dzikirnya mau 3 kali boleh, mau 33 kali boleh, mau 165 boleh. Nah, itu akan menghilangkan kefakiran. Dan kalau kita membacanya dengan memanjangkan seperti la ilaha illallah, itu akan menghapus dosa yang membaca semacam itu, 4.000 dosa besar. Orang-orang bertanya, bagaimana ya Rasulullah kalau orang itu tidak pernah melakukan dosa besar sedikit pun? Maka kata Rasulullah, kalau orang itu bersih dari dosa besar, tidak pernah melaksanakan dosa besar, maka bakal diampuni seluruh dosa keluarganya dan tetangganya. Sahabat muslim, siapa orang yang membaca setiap hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin, 100 kali, maka pada hari kiamat dia akan datang dengan wajah yang bercahaya seperti cahaya bulan purnama yang sempurna, yaitu bulan purnama malam tanggal 14. Kalau kita membiasakan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Jadi caranya begini,
Pertama membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kesanahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahnya dalam hati saja. Artinya la ilaha illallah dalam hati Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Tadi caranya la ilaha illallah dalam hatinya dasyan Muhammadur Rasulullah setiap hari, maka orang itu akan datang pada waktu kiamat wajahnya bercahaya seperti bulan purnama yang sempurna, yaitu bulan purnama malam tanggal 14. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri la ilaha illallah. Dan berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri la ilaha illallah. Paling utamanya dzikir yaitu dzikir la ilaha illallah. Kalimat tauhid wa tauhidul la yumashiluhu syai'un. Karena la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid, dan kalau kalimat tauhid la yumashiluhu syai'un, tidak akan ada yang bisa menyamainya sesuatu pun. Wali anna laha ta'sira fi tathhiril batini. Karena sesungguhnya membaca lafaz la ilaha illallah ta'syiran fi tathhiril batini, yaitu akan bisa membersihkan hati itu batin. Wa afdalud du'a alhamdulillah. Dan kata Nabi, paling utama doa adalah alhamdulillah. Kila innama zu'ila hamdu abdala li anna du'a ibaratun an dzikri wa yatlubu minhu hajatahu. Karena alhamdulillah itu abdolnya, utamanya abdullah, karena alhamdulillah itu seperti dzikir dan mengandung doa hajat. Jadi ucapan alhamdulillah itu yang pertama dzikir, alhamdulillah, meras untuk syukur kepada pujian, syukur kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri la ilaha illallah. Berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri la ilaha illallah. Paling utamanya dzikir adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid, karena la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Wa tauhidul la yumassiluhu syai'un. Sedangkan kalimat dengan tauhid itu tidak akan ada yang menyamainya sesuatu pun. Wali anna laha ta'siru fi tathhiri batin. Karena sesungguhnya kalimat itu akan bisa membersihkan hati batin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri la ilaha illallah. Paling utamanya dzikir kalimat la ilaha illallah. Aili annaha kalimat tauhid, karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Wa tauhidul la yumassiluhu syai'un. Dan tauhid itu tidak akan ada yang bisa menyamainya. Wali anna laha ta'sira fi tathhiril batin, karena di dalamnya mengandung pembersihan hati.
Afdalu doa alhamdulillah, dan paling utama-utamanya doa mengucap alhamdulillah. Kila inama ju'ila hamdu afdala li anna doa ibarat an dikri wa ayat luba minhu hajatahu. Kenapa doa dikatakan paling afdol? Karena doa alhamdulillah itu mengandung dikir, pujian ke Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, yaitu mengucapkan rasa syukur akan nikmat-nikmat Allah. Dan dalam alhamdulillah itu mengandung doa harapan. Kenapa mengandung doa harapan? Karena kalau orang telah bersyukur akan nikmat Allah, maka akan ditambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabil lasyadid. Siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya, dan siapa yang kufur maka ingat siksa Allah sangat pedih. Doa alhamdulillah itu sekaligus mengandung, pertama mengandung dikir memuji Allah, yang kedua mengandung pujian rasa syukur akan nikmat Allah, yang ketiga mengandung doa. Karena dengan mengucap alhamdulillah kita mengucap rasa syukur atas nikmat dari Allah, mengandung doa. Kalau kita bersyukur maka akan ditambah nikmat itu. Sesuai dengan Al-Quran dawuh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nah, kalau kita syukur atas nikmat-nikmat Allah, maka kata Allah la azidannakum, bakal ditambah nikmat itu. Dan tapi kalau kita berkufur kepada nikmat Allah, maka ingat siksa Allah sangat pedih. Jadi dikatakan alhamdulillah adalah doa paling utama, karena alhamdulillah mengandung 3 unsur. Yang pertama mengandung dikir, pujian kepada Allah. Yang kedua mengandung ucapan syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Yang ketiga mengandung doa harapan. Itu dengan syukur mengucapkan alhamdulillah, doa itu kita berharap akan hajat kita, nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat muslim yang dirahmati Allah, kajian kali ini sampai di sini dulu, kita lanjut besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.